Hello everyone. Today we are going to discuss a very important leader skill, empowerment and discussion making. Have you ever wondered why some teams are so creative and independent? It's because their leaders know how to share power. In this session, he will break down what empowerment really means and how a leader should make decision effectively. Let's divine. Oke, jadi di sini kita akan memahami pemberdayaan dan mengambil keputusan oleh pemimpin. Nah, yang pertama itu di mana tuh ada namanya pemimpin tuh bukan satu-satunya. Bayangkan ya di sebuah orkestra gitu contohnya. Apakah konduktor memainkan semua alat musik? Tentu tidak kan. Jika dia mencoba memainkan biola sambil memukul drum, musiknya pasti akan kacau. Tugas pemimpin itu juga bukan hanya melakukan semuanya sendiri, tapi memastikan semua orang bisa bermain dengan maksimal, bisa menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Nah, disinilah peran pemberdayaan dan pengambilan keputusan bertemu. Apa sih itu pemberdayaan atau empowerment? Oke, jadi sini saya akan menjelaskan. Banyak orang yang salah paham, salah mengira pemberdayaan yang berarti itu adalah lepas tangan gitu. Padahal pemberdayaan adalah memberikan wewenang, kepercayaan, dan sumber daya kepada anggota tim agar mereka bisa menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, cara melakukan pemberdayaan yang benar itu seperti memberikan kunci, bukan cuma meninstruksi. Jangan cuma bisanya nyuruh mereka gitu, tapi beri mereka tanggung jawab untuk mengelola apa yang ingin dikelola. Lalu itu juga bisa memberikan suatu dukungan. Nah, di sini juga kita sebagai pemimpin harus memastikan bahwa mereka itu memiliki alat dan ilmu yang cukup. Jangan lepas orang ke hutan tanpa kompas. Ya mungkin bisa saja, tapi bakal sulit gitu, bakal lama mengerjakannya, tidak efisien. Dan juga kita bisa mentoleransi sebuah kesalahannya, dimana jika mereka membuat kesalahan kecil saat belajar atau saat mengerjakan pekerjaan, itu adalah suatu hal yang bisa kita toleransi gitu, bisa kita memberi contoh lebih baiknya seperti apa. Nah, pemimpin itu yang memperdayakan fokus pada solusi, bukan hanya sekedar memarahi anggota-anggotanya. Lalu kita next ke pengambilan keputusan, di mana itu tidak harus sendirian, tidak hanya pemimpin saja yang harus mengambil keputusan, tapi pengambilan keputusan itu jantung dari kepemimpinan. Namun cara seorang pemimpin mengambil keputusan itu menentukan seberapa besar tim harus dihargai. Ada 3 nih gaya dalam mengambil keputusan yang saya tahu. Itu ada autokratis, yaitu pemimpin memutuskan sendiri dengan cepat dan digunakannya saat darurat atau krisis besar, saat hal-hal genting. Lalu itu yang kedua itu ada konsultatif, yaitu pemimpin tuh bertanya kepada tim, lalu dia memutuskan apa yang ingin diambil.
digunakannya itu saat butuh masukan ahli atau data tambahan. Seperti kalau dalam suatu organisasi itu kan, kita tuh misal ingin menjual sesuatu, gimana ya caranya biar pendapatannya banyak gitu, apa yang harus dijual. Nah, kita bisa mengambil ide-ide atau pendapat-pendapat dari anggota tim kita, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada demokratis, yaitu keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau kesepakatan. Itu dibutuhkan saat komitmen penuh dari seluruh tim. Kita membutuhkan itu karena kadang bingung ya, kayak kita ingin memutuskan suatu hal, satu ingin yang A, satunya ingin yang B, lalu yang lainnya ada yang A, ada yang B gitu juga kan. Kita bingung, jadi lebih baik kita mengambil keputusan dari suara terbanyak. Seperti itu. Juga ada tips pemimpin yang cerdas yang menurut saya itu libatkan tim dalam prosesnya. Orang tuh cenderung lebih semangat menjalankan keputusan yang mereka bantu rumuskan daripada yang hanya dilempar dari atasan. Jadi kita tidak hanya menyuruh gitu, jadi kayak kita ingin tahu pendapat mereka seperti apa, lalu kalau memang pendapat mereka itu adalah pendapat yang bagus dan baik, kita ambil, lalu kita berikan tanggung jawabnya kepada mereka, seperti itu. Lalu tuh juga dalam hal ini tuh ada hubungan keduanya, dimana kenapa tuh harus saling beriringan gitu. Kenapa sih pemimpin tuh harus memberdayakan tim dalam mengambil keputusan? Nah, keputusan yang lebih cepat. Jika setiap hal kecil harus lapor ke bos, pekerjaan pasti akan macet kan, atau ya itu yang pasti bakal lama gitu, karena sedikit-sedikit laporan. Padahal hal kecil doang, harusnya kan mereka bisa mengambil keputusan itu tersebut tanpa harus bertanya kepada atasannya gitu. Juga meningkatkan skill tim dengan memberi kesempatan memutuskan. Kita seperti sedang melatih calon pemimpin untuk di masa depan gitu. Nah, kalau di dalam organisasi kita gimana cara kita memimpin kan, lalu kita itu dengan cara meningkatkan skill anggota-anggota kita biar mereka bisa menggantikan kita di kemudian hari. Juga pemimpin tuh bisa lo fokus ke hal besar, dimana saat tim sudah bisa mengambil keputusan operasional, pemimpin tuh bisa fokus pada strategis jangka panjang atau inovasi. Jadi tidak selalu mengandalkan tim, namun itu sangat diperlukan. Tapi pemimpin juga tuh bisa mengambil keputusan yang besar kalau memang dia yakin. Lalu itu ada kepemimpinan itu juga kan bukan hanya tentang menjadi yang terbaik, tapi tentang membuat orang lain menjadi lebih baik. Jadi intinya itu memperdaya itu adalah memberi kepercayaan agar tim itu tumbuh, tidak hanya di situ aja, tapi dia bisa mengambil keputusannya sendiri, terus itu dia bisa percaya diri dengan keputusannya dan bisa bertanggung jawab atas keputusannya, atas ide-ide atau pendapatnya gitu. Lalu pengambilan keputusan yang baik itu adalah melibatkan perspektif tim itu sendiri. Dan seorang pemimpin yang hebat tidak hanya menciptakan pengikut, tapi menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi kita juga harus memberikan pembelajaran atau contoh kepada mereka bagaimana cara memimpin, biar mereka bisa menjadi
atau termotivasi untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Kalau di dalam organisasi, biar bisa mereka tuh bisa menggantikan kita di saat waktu kita sudah tidak bisa menjabat lagi. Ya seperti itu kira-kira. Oke, sekian to trade ups. Remember that being a leader doesn't mean you have to carry the world on your shoulder. It's this about empowering the people around you and making discussion together. I hope the session help you become the kind of leader people want to follow. Thank you so much for your time and for being so a great audience. Let's go out there and start employing others.